Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputar Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 933 billion dollar atau turun sekitar 1,01%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.900-an, Ethereum 1.321, BNB 275, XRP 0,48, Cardano 0,45, Solana 33, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa sih yang perlu kita waspadai dan bisa jadi berdampak signifikan ke market. Nah, kalau tadi saya screening sekilas, maka saya bisa temukan event tersebut di tanggal 30 September 2022. Dicatat nih guys, 30 September 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat data Core PCE Price Index dari Amerika Serikat. Atau pada intinya adalah tingkat inflasi barang dan jasa yang dibayar oleh para konsumen di sana, dan mengeluarkan atau exclude makanan dan energi. Dan menariknya guys, masih diprediksikan itu terjadi kenaikan core PCE-nya dari 4,6% menjadi 4,7%. Nah, kalau opini saya pribadi, kalau misalnya nanti datanya memang terilis, kita melihat adanya kenaikan, kalau memang sesuai dengan ekspektasi 4,7, ya kita kemungkinan nggak akan melihat volatilitas yang terlalu ekstrim di market. Tapi kalau misalnya beda dengan yang diekspektasikan, atau misalnya naiknya sampai 4,8 atau 4,9, maka bisa jadi kita akan melihat market kembali sell off. Karena berarti sampai sekarang pun tingkat inflasinya untuk barang-barang di luar makanan dan energi itu masih tetap naik guys. Oke, jadi belum ada dampak yang signifikan atas kebijakan moneter yang sudah dilakukan oleh The Fed selama ini. Jadi itu adalah berita buruk tentunya. Maka kalau misalnya kita melihat kenaikannya sampai 4,8 atau 4,9, saya rasa maka akan kembali sell off. Sebaliknya, kalau misalnya kita melihat datanya itu mungkin stay di 4,6 atau bahkan menurun ke 4,5 atau 4,4, sebaliknya saya merasa harusnya market akan bereaksi lebih ke arah yang positif. Jadi untuk minggu depan ini adalah event utamanya menurut saya. Walaupun kalau kalian lihat di area-area lain sebenarnya ada beberapa berita penting juga ya. Tapi ini kemungkinan baru akan lebih berdampak ke para trader forex gitu. Di antaranya adalah di Italia ada inflation rate. Kemudian di Euro area juga ada core inflation rate. Germany ada unemployment rate. Kemudian di UK juga ada GDP-nya. Jadi minggu depan untuk para trader forex harusnya akan melihat semacam volatilitas ya. Dan ya, saya rasa itu sih guys yang perlu kita pantau untuk minggu depan. Catat tanggalnya 30 September 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya ternyata saya punya waktu luang, saya kemungkinan akan melakukan live streaming juga. Jadi kita mantau bareng. Oke? Jadi itu adalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua disampaikan di sini, Moscow Exchange drafting bill on digital financial assets and securities trading. Jadi nggak habis-habisnya guys berita baik datang dari Rusia, khususnya untuk bidang blockchain. Setelah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah mendapatkan update soal banyak sekali pejabat-pejabat tinggi, terutama yang terakhir itu adalah pejabat dari Menteri Keuangannya Rusia, sudah menyetujui gitu ya, kalau misalnya para pebisnis atau entrepreneur di Rusia itu sudah diperbolehkan untuk bertransaksi internasional menggunakan cryptocurrency. Nah, kali ini ini adalah bursa stok atau bursa saham di Rusia bernama Moscow Exchange itu sekarang pengen juga meregistrasi dan menjadi exchange aset digital atau cryptocurrency. Jadi nanti mereka akan nge-handle stock market atau pasar saham sekaligus cryptocurrency. Jadi ini kenapa adalah sebuah berita baik, karena kalau misalnya memang nanti sudah terjadi gitu ya, otomatis ini kan terregulasi ya guys, nggak bisa sembarangan. Ketika sudah terregistrasi, itu harus diregulasi dulu.
Dan ketika sudah terregulasi, otomatis orang-orang atau investor-investor besar di Rusia kemarin yang mungkin masih skeptis untuk masuk ke dunia kripto, sekarang mulai akan tergerak hatinya untuk masuk. Kenapa? Karena sekarang sudah ada bursa saham resmi di Rusia, itu juga udah bisa memperbolehkan gitu ya, para investor di sana untuk membeli aset digital. Sehingga mereka pasti merasa dana mereka akan lebih aman. Nah, jadi ini adalah sebuah gebrakan besar juga. Menurut saya, Rusia sepertinya pengen all in nih guys ke dunia blockchain. Apakah ini akan diikuti juga oleh negara-negara lainnya? Bisa jadi. Kalau misalnya ternyata kita melihat penerapan di Rusia nanti terlihat cukup baik gitu ya, dan berjalan dengan mulus, saya rasa negara-negara lain juga akan start untuk melirik dan melakukan hal yang sama. Apa pendapat kalian tentang hal ini guys? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, yang berikutnya juga kita bakalan cek guys. Untuk para paus Bitcoin, sebenarnya lagi ngapain lagi nih hari ini. Dan saya menemukan beberapa hal yang menarik gitu. Pertama kita bahas dari top 100 dulu. Oke, sekali lagi kita bakalan exclude walletnya para exchange. Kita nggak mau lihat yang exchange, tapi yang perseorangan atau mungkin entity gitu ya. Wallet nomor 3 terbesar, itu kalau kalian perhatikan, beberapa hari belakangan terus-menerus melakukan akumulasi. Oke, kalau misalnya kalian lihat, itu bahkan dari bulan Juli kemarin, itu belinya gila-gilaan 25.000, 16.000, 15.000. Walaupun ada minus sedikit-sedikit, 500 ini memang nggak seberapa kalau kalian bandingkan dengan yang diakumulasi 29.000, 25.000 gitu kan. Nah, kita lihat yang di bulan September. Di bulan September mulai dari sini. Nah, ini yang terjadi di bulan September. Jadi, dia sepertinya juga start melakukan akumulasi, walaupun kemarin ada minus 1.000, tapi ini mungkin menjual yang kemarin dia sudah beli di sini gitu ya, take profit. Dan kali ini dia kembali masuk dan membeli ya mungkin kurang lebih hampir 2.000 Bitcoin. Dan itu dilakukan terakhir itu di tanggal 23 September, jadi masih baru banget guys. Oke, wallet nomor 3 terbesar itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat lagi di wallet yang lainnya, katakanlah kalian mau lihat di nomor berapa nih? Nah, di nomor 22 guys. Itu juga ada sebuah hal yang menarik. Ada seorang paus lagi yang muncul. Oke. Dan dia nge-hold sekarang 34.000 Bitcoin. Dan kalau kalian lihat itu plus 20.000 Bitcoin. Kita coba cek gitu kan di nomor 22. Nah, kalau misalnya kalian lihat transaksinya itu dia baru membeli lagi di bulan September. Setelah kemarin Juli, dia juga ada sempat membeli. Oke. Dan kali ini, di bulan September, dia kembali melakukan akumulasi. Dan akumulasinya cukup besar, guys. 1.000 Bitcoin, 1.500, 3.500, 3.000, 1.000, 2.400. Dan terakhir itu di tanggal 23 September juga, dia kembali membeli 8.000 Bitcoin. Jadi tanggal 23 itu dia belinya banyak nih, guys. Ada 3.500, 3.000, dan seterusnya. Jadi kita melihat masih banyak nih sepertinya para paus-paus yang start melakukan akumulasi dan sepertinya belum merasa perlu untuk melakukan distribusi, cenderung masih akumulasi. Oke, jadi yang nomor 22 juga menarik, penambahan sebesar 20.000 Bitcoin. Kemudian di nomor 31 kita juga melihat ada kenaikan yang cukup signifikan, oke. Walaupun yang ini transaksinya lumayan aktif ya guys. Lumayan aktif, dan kalau misalnya kalian perhatikan terakhir transaksi besarnya itu di tanggal 19 September. Dia beli sebesar 9.300 Bitcoin. Kemudian kalau kita cek lagi yang lain, ini selain yang ada tulisannya di bawah, ini berarti exchange ya guys, kemungkinan besar. Nah, kalau misalnya kalian lihat lagi yang lain, di bawah-bawahnya itu cenderung ya ada yang plus di sini 989, kemudian di sini minus 614, di sini plus 13.800 Bitcoin, dan seterusnya. Jadi top 100 sekali lagi guys, itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi atau hold. Belum ada yang melakukan distribusi. Di halaman kedua juga sama, semuanya masih hold. Halaman ketiga, kalian bisa lihat sendiri, masih melakukan akumulasi 7.800, 7.700, dan seterusnya. Kalian bisa cek semuanya datanya di Bitcoin Rich List, oke? Dan rata-rata di halaman ketiga ini ya guys, kalau kalian perhatikan itu banyak yang melakukan akumulasi di bulan September. Seperti yang di sini plus 5.000 itu di tanggal 18 September, kemudian di sini plus 5.000 22 September, jadi masih baru-baru juga. Di sini 25 September malah itu plus lagi 5.300,
kemudian di sini 2 September, dan seterusnya. Oke? Jadi memang sekali lagi ini menunjukkan bahwa para paus-paus Bitcoin, kebanyakan ya, sebagian besar, walaupun tentunya nggak semua, kebanyakan itu masih dalam keadaan hold atau cenderung akumulasi. Oke? So, itu adalah berita dan data hari ini. Sebelum kita masuk ke chart, saya masih pengen ingatkan lagi ke kalian yang belum pernah mencoba untuk trading atau mempunyai aset di Bybit. Karena, lagi-lagi di Bybit mereka membuat sebuah gebrakan yang menurut saya cukup baik, guys. Mereka menawarkan ke kalian staking fleksibel dengan APY yang luar biasa tinggi. Apa itu staking fleksibel? Staking fleksibel artinya aset kalian itu nggak di-lock. Kapanpun kalian mau pakai aset tersebut, itu bisa kalian tarik. Kalau staking yang normal, yang biasanya itu kan di-lock. Jadi kalau misalnya kalian mau jual aset tersebut sewaktu-waktu, tapi belum masa kuncinya belum berakhir, ya kalian nggak bisa. Tapi kalau fleksibel, kapanpun kalian mau pakai, itu bisa kalian tarik. Tidak hanya itu, APY-nya itu juga luar biasa besar, guys. Seperti Bitcoin itu APY-nya bisa sampai 4,5%. Oke, di sini tentunya tarifnya tingkatan ya. Kemudian juga Ethereum 1,8%, USDT 12%. Oke, USDC 4,5%, BUSD atau BUSD itu 8%. Jadi kalian kemungkinan nggak akan temukan hal ini di exchange lainnya, cuma ada di Bybit, APY-nya cukup besar walaupun kalian stakingnya stablecoin. Artinya tidak ada resiko sama sekali. Oke, jadi itu harusnya kalian manfaatkan, guys. Kalau misalnya kalian udah punya account Bybit, ya kalian bisa langsung manfaatkan di tab Earn di sini. Tapi kalau kalian belum punya accountnya, kalian bisa mendaftar dulu dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi, tunggu apa lagi kalau misalnya kalian pengen trading dan juga menghasilkan passive income dari cryptocurrency, kalian bisa manfaatkan fitur dari Bybit. Oke? Sekaligus Bybit juga lagi ada event untuk trading tanpa fee ya guys, di spot. Kalau misalnya kalian beli spot, itu nggak ada fee-nya sekarang. Jadi kalau misalnya kalian mau scalping atau trading di spot, itu sekarang lagi bagus banget di Bybit. Kenapa? Karena kalian nggak perlu bayar lagi fee. Jadi kalian keluar masuk, itu aman, nggak usah pakai fee. Oke? Langsung aja, langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Tentunya kita sudah di hari Minggu hari ini, kita bakalan lihat nanti closing weekly candle seperti apa. So far, kita masih melihat para Bitcoin Bulls masih mencoba untuk mempertahankan last area-nya, guys. Oke, last area sebelum kita mungkin bisa jebol ke 13 atau bahkan 12.000, atau lebih parahnya lagi mungkin bisa sampai 6.000 atau 3.500. Walaupun saya mungkin nggak lihat sampai sejauh itu ya guys, tapi kita nggak boleh menutup segala senario tersebut bisa terjadi. Karena sekali lagi guys, namanya kripto itu biasanya kadang-kadang sulit untuk ditebak gitu ya. Jadi saya cuma kasih tahu beberapa area yang kalau misalnya kita drop terus-menerus, di mana kira-kira areanya yang menjadi major support berikutnya. Pertama, kalau di weekly ya, pertama di 12 ribuan. Oke, kemudian yang kedua, itu nanti ada di sekitaran area 6.300. Kalau sudah tidak mampu bertahan juga, next-nya ada 3 ribuan. Oke, tapi ya, harus mudah-mudahan ya, tidak nyampe sejauh itu. Oke, dan ya, kalau misalnya kita lihat, untuk sementara kita sepertinya masih mampu ya, maintain di atas area key level di sini. Kalau weekly chart masih belum break di bawah area ini, tentunya masih ada chance bagi kita untuk kembali mendapatkan bounce di sini. Karena sekali lagi, ini adalah area major support, guys. Kita sudah berkali-kali juga untuk mencoba break dari area ini, namun berkali-kali kemudian mendapatkan bounce. Dan kali ini kita juga berpotensi melakukan hal yang sama, selama kita mampu closing di atas area key level di sini. So far masih terlihat cukup oke. Oke, kalau misalnya kita lihat di weekly chart, kita melihat ada sedikit wick di bawah di sini yang menunjukkan bahwa para sellers kemarin di awal minggu juga mencoba untuk mendorong harga dan drop di bawah key levelnya, tapi so far belum berhasil. Oke, itu yang ditunjukkan di weekly chart. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, ya sebenarnya kita cenderung sideways ya guys. Dan kita memang berada di weekend, otomatis volume juga kecil. Nggak make sense juga bagi saya untuk melakukan analisa terus-menerus gitu ya ketika market lagi nggak ada volumenya. Saya rasa kalian relax dulu gitu ya. Kalau misalnya kalian memang seorang trader,
harusnya volume hari ini juga tidak akan terlalu parah atau tidak akan terlalu tinggi. Untuk sementara yang bisa kita lihat atau saya pribadi lihat di Bitcoin adalah kita cenderung membentuk pola symmetrical triangle gitu ya. Bentuknya symmetrical triangle itu adalah sebuah pattern yang netral, bisa breakout ke atas ataupun ke bawah, dan cenderung breakout tersebut akan melanjutkan arahnya. Artinya kalau misalnya kita akan breakout ke arah atas, tentunya ini menunjukkan bahwa probability-nya lebih tinggi, berikutnya kita akan melihat pelanjutan ke atas. Sebaliknya, kalau kita misalnya melihat breakdown di sini, kita cenderung akan berpotensi lebih tinggi mendapatkan sell-off berikutnya. Oke, jadi kita juga udah di penghujung pattern tersebut. Bisa jadi kita hari ini akan melihat breakout-nya terjadi ke arah mana. Tapi sekali lagi guys, kalian harus tetap aware bahwa ini adalah di weekend. Otomatis liquidity di market itu nggak tebal, sehingga gampang untuk dimanipulasi. Jadi kalau kalian pun memang pengen trading berdasarkan pattern di sini, pastikan kalian terapkan risk management yang baik. Oke, jadi untuk sementara, sebenarnya outlook dari saya untuk midterm itu masih sama. Kalau tadi kita kan bahas short term ya. Short term kita melihat ada symmetrical triangle. Untuk midterm masih sama. Saya masih nge-hold posisi saya yang udah saya buka dari sekitaran 18.700 kemarin di sini. Dan stop loss-nya tetap sama. TP-nya juga masih tetap sama. Dan saya belum merasa ada alasan untuk merubah senario yang kemarin saya sampaikan. Dan tentunya di short term, kita bakal ngelihat dulu market pengen mutusinnya ke arah mana antara dia breakout ke arah atas dan juga ke bawah. Setelah itu baru mungkin kita akan melihat kalau misalnya ternyata dikasih bullish continuation pattern di sini sebagai setup, ini mungkin bisa menjadi chance untuk short term trade, atau kita malah breakdown ke bawah dan kemudian ada mungkin bear flag seperti ini. Ini adalah juga potensial untuk mendapatkan sebuah setup short term. Ini kemungkinan hanya untuk scalping aja, terlebih lagi kalau kita memang trade di weekend. Volumenya tidak akan terlalu besar. Oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.